Halo teman-teman UXers, kembali lagi dengan saya Dali Rusmana di channel UX Orbit Design. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang tools yang digunakan untuk melakukan user testing. Nah, tools yang digunakan untuk melakukan user testing kali ini adalah Match.design. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Match.design ini adalah tools untuk melakukan user testing atau usability testing dari digital produk yang udah kita buat. Dan tools yang ini begitu populer di teman-teman di kalangan product designer itu karena kemudahannya bisa menganalisis, bisa memberikan satu informasi hasil analisis dari user testing atau dari prototype yang sudah kita buat ya. Nah, bisa dibuka, namanya adalah Match.design. Kemudian caranya, jadi kalian kalau teman-teman pun udah membuat satu prototype, di sini sudah diprototypekan, sudah disambung-sambungkan, maka teman-teman nanti tinggal di copy paste aja si linknya kayak gini, di copy linknya, kemudian langsung di copy paste di sini. Nanti si Match akan membuka dashboard untuk membuat misi kayak gitu, skenario kayak gitu. Oke. Tapi sebelum ke sana kita akan mencoba dulu, soalnya di sini si Match.design sudah menyediakan aplikasi untuk kita testing. Kemudian kita akan melihat dashboard atau melihat hasil analisis dari hasil testing yang kita lakukan. Oke, akan kita coba ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita mulai. Nah, ini konteksnya adalah places. Kita akan disuruh untuk mengetes aplikasi yang namanya places. Oke, continue. Di sini ada walkthroughs, learn how to use the app. Jadi misinya adalah kita mempelajari si aplikasinya itu, ini tuh apa sih gitu, aplikasi apa gitu. Kita mulai. Oh, ini kayak onboarding ya gitu ya. Oke. Oke, get started. Oke, sudah menyelesaikan misi. Continue. How clear were this in this introduction screen? Oke, super clear. Continue. Let's eat. Go to the big Vernon restaurant by car. Oke. By car. Walking. Driving. Oke, sudah. Lanjut. How easy was it to change the transportation mode? Oh, sangat mudah sekali. Oke. Coba untuk memfilter display restoran katanya. Oke, kita mulai. Kita klik filter, kemudian pilih save filter. Sudah deh. Continue. Which type of place would you like to be able to record? Select as many options as you want. Oke, so restoran, coffee bar, soft, udah. Continue. If this app was available tomorrow, would you download it? Yeah, okay, yes. Continue. What do you think of this app? Oh, nice. Continue. Oke, thank you. Selesai ya. Nah, kemudian si Match menampilkan reportnya. Kita coba akan tampilkan dulu reportnya ya. Setelah ini kita akan coba membuat bagaimana sih cara membuat user testing, persiapannya seperti apa, kemudian linknya itu digimanain sih gitu. Nanti kita akan coba. Sebelum ke sana kita akan melihat dulu hasil dari analisis aplikasi yang sudah kita testing barusan. Oke, try me. Usability report. Oke, di sini ada bloknya ada 8.
Jadi blok ini adalah yang tadi ada mission walkthrough itu satu blok, kemudian terus ada pertanyaan itu satu blok, kemudian ada si mission lagi untuk menyelesaikan filter itu satu blok. Jadi total bloknya tadi ada 8. Bisa dikatakan simpelnya ada blok itu seperti tahapan-tahapan atau langkah-langkah ya, atau tas-tas yang harus kita selesaikan gitu. Ya simpelnya kayak gitu sih. Jadi tadi juga kita sudah melewati ada 8 tahapan gitu, atau 8 langkah yang dari mulai pertanyaannya itu udah masuk juga blok ya. Kemudian ada testernya ada 40 katanya. Overview, summary. Nah, ada 8 blok nih. Tadi blok yang pertama itu mission yang berjudul walkthrough, mempelajari tentang kayak onboardingnya. Kemudian ada blok yang kedua ada opinion scale, ada mission lagi, kemudian ada opinion scale lagi, kemudian mission lagi, filter, kemudian ada blok multi choice, kemudian ada blok yes or no, dan terakhir adalah blok open question. Dan di masing-masing blok ini nanti si Maze memperlihatkan informasinya gitu. Di sinilah hasil analisisnya. Nah, ini kita masuk ke blok yang pertama yang tadi kita lewati adalah blok tentang walkthrough atau onboarding ya. Kita bisa melihat total dari testernya ada 40, kemudian misclick rate-nya 8,3%. Jadi si kemungkinan si screen kliknya tidak seharusnya gitu ada 83%. Kemudian durasi rata-ratanya 3,1 detik. Suksesnya 100%, bagus gitu. Bounce rate-nya ini average bounce, rata-rata bounce rate. Jadi bounce ini adalah seberapa persen sih user keluar dari aplikasi dan menyerah untuk tidak menyelesaikan misi gitu. Dan di sini 0%, jadi tidak ada. Nah, kita bisa melihat path-nya atau alurnya apa saja sih screen yang dilewati tadi. Ada screen 1 ini, kemudian screen 2 take a picture, screen 3 locate the place, dan screen 4. Ini path-nya yang tadi kita lewati. Kemudian success analysisnya 100% user complete this mission via the expected path. Congrats katanya. Jadi si user ini dari 40 user tadi atau tester tadi sudah melewati tahapan path ini dengan benar dan baik gitu. Jadi 100%. Kemudian usability breakdown. Jadi rata-rata si tester dalam menyelesaikan misi tadi adalah 2,4 detik. Kemudian misclick rate-nya 6,3. Dan kayaknya ini dari tadi beberapa yang salah klik gitu ya. Harusnya seperti itu. Kita bisa melihat skor dari usability testingnya. Di screen yang pertama, ini screen yang pertama ya. Yang ini 100% usable score-nya. Rata-rata time yang si tester berada di halaman screen pertama ini 5 detik. Kemudian miskliknya 0. Kemudian yang halaman kedua ada 2 detik, miskliknya 0. Halaman ketiga, screen yang ketiga ini usable testing 88, rata-ratanya 3 detik. Ini 25% ininya, miskliknya tadi. Jadi klik yang tidak seharusnya gitu, tidak diharapkan. Nah, kemudian summary-nya, optimal path analysis summary-nya adalah kita bisa melihat di sini. Nah, kemudian bisa melihat juga mata si tester tuh kemana aja gitu, melihat apa aja sih yang paling kontras gitu. Nah ini jadi di sini juga 25% misclick rate. Nah, ini sangat tentu untuk kita sebagai product designer sangat bermanfaat sekali ya, insight tentang informasi-informasi yang ditampilkan di sini gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat testingnya, untuk membuat testing dari awal gitu. Kini saya sudah membuatkan projectnya, kemudian kita sudah mengcopy paste juga linknya, dan
Kita akan coba membuat dari awal. Nah, tampilannya seperti ini ketika sudah masuk gitu ya. Nah, di sini ada welcome screen. Nah, welcome screen ini sebenarnya kita bisa rubah ya. Jika teman-teman sudah membayar, karena akun yang saya pakai ini adalah akun gratis. Jadi teman-teman kalau belum bayar itu dapat satu project gitu, satu kali project gitu, dan tidak bisa melihat atau mengubah ini. Kalau ini mengubah ini harus di-upgrade plan gitu. Dan kalau teman-teman sudah berbayar nanti sudah upgrade plan, itu di sini bisa menambahkan logo ataupun menambahkan tas-tas atau tugas-tugas di pengenalan terlebih dahulu gitu di sini. Oke, kita masuk ke blok 1, blok title ini yang mission. Pertama ini linknya sudah masuk ya ke sini. Oke, saya hapus dulu, klik barusan. Oh, sudah masuk ternyata. Jadi di sini kita bikin dulu title tasknya apa, misalnya menyelesaikan registrasi. Nah, di sini kita tulis deskripsi atau skenario yang seharusnya gitu. Sekarang ini yang kita buat di sini. Coba Anda melakukan dan menyelesaikan registrasi di aplikasi Klik ini sehingga Anda mendapatkan akun. Itu sudah ininya. Kemudian kita coba path-nya dari pertama tadi ada splash screen, kemudian masuk ke sini karena otomatis dari si prototypingnya. Kemudian kita klik di sini, nanti otomatis ketika screen kita klik ini masuk ke path ya. Misalnya kita klik create account, nah masuk nih ke sini. Kemudian masuk ke name, klik ini isi, oke, registrasi, oke, kembali. Oke, sorry tadi harusnya ini karena belum selesai nih registrasi. Kita coba hapus dulu ya. Kita coba untuk menyelesaikan, jangan registrasi dulu deh. Menyelesaikan login. Masuk ke aplikasi. Coba Anda masuk ke aplikasi. Masuk ke aplikasi. Oke, seperti itu. Kita klik di sini login, kemudian masukin, klik emailnya, masuk login, masuk ke home, nah di sini kita bisa potong sebenarnya, bisa ada path yang lain, misalnya path yang lain itu gimana kalau misalnya ketika login error gitu muncul apa, ini bisa tambahkan nanti teman-teman di sini. Jadi ada dua, path yang ke-1, path yang kedua seperti apa gitu. Oke. Ini untuk condition new, karena condition new ini karena ada kondisi kayak misalnya if-nya ya kayak tadi. Ada suatu kondisi misalnya bagaimana kalau ketika masukin login itu si passwordnya salah dan sebagainya, itu bagaimana screennya seperti apa gitu. Jadi ada kondisi errornya. Oke, karena ini harus upgrade, kita bikin blok yang baru. Blok yang baru itu misalnya kita coba open question aja, atau bukan open question, kita akan opinion scale aja. Di sini judulnya adalah bagaimana pengalaman Anda ketika masuk ke aplikasi. Nah, bisa juga ditambahkan image
label dari sini ini kurang memuaskan misalnya ya, karena itu sangat memuaskan. Kita number of stepnya 5, start dari 1. Numerical kita pakai emoticon aja. Kurang memuaskan, sangat memuaskan. Jadi nanti si tester bisa memilih apakah tahapan ini memuaskan atau tidak gitu. Oke, kita masuk ke tambah lagi ke mission yang lain. Kita misalnya yang pertama ini membooking photographer. Setelah Anda masuk ke aplikasi, coba Anda booking fotografer. Oke, masuk sana. Udah langsung ke screen yang ini, jadi seterusnya gitu. Jadi udah masuk ke screen yang tadi ke sini, jadi pas masuk ke sini juga screennya langsung tersambung gitu. Udah masuk ke home, ini udah masuk ke home. Kemudian tadi tasnya apa? Tasnya adalah membooking fotografer. Dengan setelah masuk, coba Anda booking fotografer, deskripsinya. Kita akan coba booking, masuk ke book. Kemudian kita pilih misalnya ini, pilih ini. Kita coba untuk booking now, hanya booking later aja. Next, kemudian next, udah pilih next. Oke, sudah save booking, proses start. Oke, sudah start, ini sudah di booking. Selesai, booking selesai. Dan kita sudah itu masuk lagi. Nah, di sini juga kita bisa preview nih. Ini quick look-nya dari kita bisa preview secara keseluruhan. Kita coba preview dulu. Oke, kita coba preview. Masuk ke aplikasi missionnya. Coba masuk ke aplikasi, get started. Mana tadi masuk ke aplikasi? Berarti caranya login dulu dan masukkan username. Masuk ke login. Nah, sudah berhasil. Continue. Bagaimana pengenalannya ketika masuk ke aplikasi? Memuaskan misalnya gitu. Continue. Misalnya terusnya adalah membooking fotografer. Setelah Anda masuk ke aplikasi, coba Anda booking fotografer. Started. Coba kita buka booking. Nah, ini udah sesuai ya. Oke. Sip. Oke, sip, mantap. Ya, seperti itu mungkin teman-teman sudah bisa mengikuti sampai di sini. Semudah itu kita membuat user testing di Match.design ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga, user testing ini sangat penting dalam tahap product development gitu ya, dalam tahap untuk membuat suatu produk desain. Karena sebelum kita menyerahkan semua ide prototyping ke pihak developer atau masuk ke product development, itu kita harus testing dulu sejauh mana ide atau solusi yang kita buat ini memecahkan permasalahan user gitu. Jadi mungkin teman-teman sampai sini bisa paham dan bisa mengikuti. Kalaupun teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sampai sini, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.